Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia-Nya sehingga kita disampaikan pada penghujung Ramadan di tahun ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bulan Ramadan dikenal dengan bulan pengendalian hawa nafsu selama sebulan penuh, secara maraton, siang dan malam. Manusia, kaum muslimin ditempa untuk belajar mengendalikan hawa nafsu. Nafsu pada diri manusia pada awalnya bersifat netral. Kemudian Allah menciptakan kecenderungan kepada nafsu atau jiwa manusia untuk taat dan maksiat. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wan nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Quran Surat As-Sams ayat 7 dan 8. Shadaqallahul adzim. Dan demi jiwa yang serta penyempurnaan ciptaannya, maka dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaannya. Jiwa yang dalam bahasa agama disebut nafsu adalah sebuah kekuatan dan merupakan potensi manusia. Jiwa mendorong manusia untuk berkeinginan dan untuk berbuat. Manusia yang memiliki nafsu pasti selalu memiliki keinginan. Seseorang yang ingin keluar dari rumah menuju suatu tempat itu pun karena dorongan nafsu. Sahabat muslimah, perlu kita ketahui bahwa nafsu memiliki dua potensi, yaitu potensi yang Allah anugerahkan kepada kita sejak diri kita manusia telah diciptakan oleh Allah dengan sempurna di dalam rahim ibu kita. Potensi yang pertama adalah potensi baik yang dalam ayat di atas tadi disebut dengan takwa, dan potensi buruk yang disebut dengan fujur, yang mendorong berbuat baik dan mendorong berbuat jahat. Setiap manusia memiliki jiwa yang sehat. Setiap yang memiliki jiwa sehat pasti manusia itu punya kecenderungan dua nafsu itu. Jadi nafsu fujur punya dan takwa juga punya. Jadi manusia itu sendirilah yang memilih, yang menjadikan nafsu bersih serta selalu cenderung kebaikan yang dia kenakan, atau menjadikannya kotor dan selalu cenderung kepada keburukan. Manusia yang beruntung adalah manusia yang mampu mensucikan dirinya dengan senantiasa menjaga potensi baik atau takwa, sehingga ia dapat terus melakukan perbuatan baik. Sahabat muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, potensi fujur dan takwa melahirkan dua jenis perbuatan, yaitu perbuatan baik dan perbuatan buruk. Potensi baik, jiwa manusia akan melahirkan akhlak mulia, akhlak yang terpuji. Sedangkan fujur akan melahirkan akhlak buruk atau akhlak hina. Akhlak terpuji dalam bahasa agama disebut akhlak mahmudah, dan akhlak yang buruk disebut dengan akhlak mazmumah.
Manusia memiliki kemampuan untuk mengendalikan hawa nafsunya, yakni keinginan-keinginannya itu. Mengendalikan hawa nafsu artinya menundukkan dan mengarahkan keinginan-keinginan dari jiwa kita sendiri dari yang kotor supaya menuju kepada keinginan yang baik. Nafsu yang tidak terkendali disebut nafsu amaroh. Amaroh ya, bukan amarah. Amaroh dan nafsu lawamah. Sedangkan nafsu yang sudah terkendali disebut nafsu radiyah dan mutmainah. Sahabat muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara mengendalikan hawa nafsu itu? Bagaimana supaya jiwa kita menjadi jiwa yang radiyah dan mutmainah? Hawa nafsu harus dikendalikan dengan cara menundukkannya dengan wahyu. Karena nafsu itu berasal dari Allah, maka kita harus tunduk kepada aturan yang Allah berikan dengan wahyu, dengan syariat Islam, karena kita adalah orang Islam. Bukti keimanan seseorang adalah kemampuannya menundukkan hawa nafsu dan syariat yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bersabda, tidak beriman, tidak sempurna imannya salah seorang dari kalian hingga hawa nafsunya, keinginannya mengikuti apa yang aku bawa. Hadis rawahu Tabrani. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa ja'alnaka 'ala sari'atim minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa alladzina la ya'lamun. Quran surat Al-Jasiyah ayat 18. Shadaqallahul azim. Artinya, kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat atau peraturan dari urusan agama itu, maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Jika manusia menyimpang dari syariat dan mendustakan ayat-ayat Allah, berarti ia telah memperturutkan hawa nafsunya. Contoh dalam surat As-Syam, setelah Allah menyatakan bahwa sungguh rugi orang yang mengotori jiwanya, Allah menceritakan kisah sekelompok manusia yang mengotori jiwanya hingga akhirnya binasa. Mereka adalah kaum Samud. Pada ayat 11 dan 15 Allah berfirman, kaum Samud telah mendustakan rasulnya karena mereka melampaui batas atau zalim. Ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka, lalu Rasul Allah Saleh berkata kepada mereka, biarkanlah unta itu, unta betina itu dari Allah, dia dengan minumannya. Namun mereka mendustakannya dan menyembelihnya. Karena itu Tuhan membinasakan mereka karena dosa-dosanya. Lalu diratakannya dengan tanah dan dia tidak takut terhadap akibatnya. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan ancaman bagi siapa saja yang memperturutkan hawa nafsu dan menentang syariat, bahwa mereka mendapatkan kehidupan yang sempit, menderita, sengsara, teraniaya, dan seterusnya. Kita di bulan Ramadan, saat berbuka puasa, kita menurutkan semua nafsu karena lapar. Misalnya contoh ini, karena lapar, semua yang ada di meja makan kita makan. Semua takjil kita makan. Minuman semua yang panas, yang dingin kita minum. Setelah itu apa jadinya?
sakit perut, sakit kekenyangan, muntah. Nah, itu contoh kecil saja. Di akhirat kelak akan mendapat juga siksa. Di dunia sudah ada contoh yang kecil-kecil. Nah, di akhirat banyak contoh yang besar-besar seperti nafsu berkuasa, nafsu menjadi penguasa, nafsu memiliki harta yang banyak, numpuk harta dari yang halal yang haram dijadikan satu. Akhirnya mana? Berkah? Tidak ada keberkahan, tidak ada kebahagiaan. Yang ada terus kurang. Itu di dunia. Di akhirat kelak akan mendapatkan siksa. Dimasukkan dalam api neraka, mereka akan dikumpulkan dalam keadaan buta. Jadi mengendalikan hawa nafsu itu bukan hanya di bulan Ramadan, bukan hanya dengan ibadah-ibadah ritual, melainkan dengan mengikuti syariat Islam secara kafah, secara total, secara keseluruhan dalam kehidupan kita. Dengan mengikuti syariat Islam, maka kehidupan akan menjadi indah. Menundukkan nafsu kita dengan wahyu ilahi yang diturunkan di bulan yang mulia ini. Semoga kita diberikan kehidupan yang berkah dari saum Ramadan tahun ini. Semoga di bulan Ramadan ini kita diberikan kekuatan untuk menundukkan hawa nafsu kita melalui wahyu Allah yang diturunkan di bulan yang mulia ini. Akhirul kata, kebenaran hanya milik Allah, kesempurnaan hanya milik Allah, sedangkan kekeliruan, kesalahan, kehilapan adalah milik saya pribadi sebagai manusia biasa. Usikum binafsi bitaqwa Allah. Assalamualaikum warahmatullahi